kita berdoa kepada ketua kelas. Bapak mintakan untuk kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membawakan doa kita. Nah, sebelumnya Bapak mau nanya dulu nih. Hari ini ada nggak yang absen atau yang nggak hadir? Berapa orang? Satu. Alasannya sakit? Sakit ya. Oke, berarti jumlah kita semua ada berapa? 36. Satu orang nggak hadir. Jadi ini hari ini ada 35. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang agama Hindu dan Buddha, tentang teori masuknya dan perkembangannya. Namun sebelum itu, supaya kita bersemangat dalam pembelajaran, Bapak ingin mengajak kita untuk bernyanyi bersama-sama. Dalam kegiatan nyanyi ini Bapak harapkan kita semua bangkit berdiri. Saya kan? Tahu? Oke. Nanti kita nyanyi lagunya Anak Kambing Saya. Ini salah satu lagu daerah yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Mana di mana anak kambing saya? 1, 2, 3, ya sambil tepuk tangannya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kamarnya. Mana di mana anak kambing saya? Terima kasih untuk nyanyiannya. Sekarang silakan duduk kembali. Pembelajaran hari ini, pada pagi hari ini. Oke, baik. Jadi kita akan membahas tentang agama Hindu dan Buddha. Nah, kita akan membahas tentang agama Hindu dan Buddha, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori masuk dan dampak dari masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Namun sebelum itu, Bapak ini membagi kita ke dalam beberapa kelompok supaya memudahkan kita dalam berdiskusi tentang agama Hindu dan Buddha ini. Jadi tadi Bapak sudah membagi kepada sekretaris untuk membagi kelompoknya. Jadi sekarang silakan duduk bentuk sesuai dengan kelompok masing-masing. Bapak ini menjelaskan sedikit tentang agama Hindu dan Buddha ini. Tapi sebelum itu Bapak akan membagikan tugas kepada kalian. Tugas untuk kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1, 3, dan 6 itu membahas tentang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Kelompok 1, 3, dan 6 itu membahas tentang teori masuk agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kelompok 2, 4, 5 itu membahas tentang dampak dari masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi 1, 3, 6 itu teori masuk, 2, 4, 5 itu dampak yang diberikan terhadap negara Indonesia atau pada saat itu disebut sebagai Nusantara. Nah, sebelum kalian membahas itu, Bapak ini menjelaskan sedikit tentang agama Hindu dan Buddha. Ini merupakan salah satu agama tertua yang ada di Indonesia. Agama ini berasal dari India. Pusat itu ada di India, dan pada saat itu bisa masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur. Ada melalui jalur perdagangan, ada melalui jalur para ksatria, para kaum Brahmana. Kaum Brahmana ini termasuk kaum pendeta atau kaum yang terhormat seperti itu. Nah, dan pada saat mereka masuk ke Indonesia, mereka memberikan dampak yang begitu banyak, mulai dari dampak sosial, dampak ekonomi, sistem pemerintahan, bahkan sampai pada kesenian atau kepada budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu dia sekilas mengenai agama Hindu dan Buddha.
Jadi untuk lebih memperdalam lagi pemahaman atau pengetahuan kalian, Bapak akan memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi di masing-masing kelompok untuk mencari informasi tentang bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, serta bagaimana dampak yang diberikan kepada masyarakat Indonesia pada waktu itu. Bapak berikan waktu diskusi selama 15 menit, dimulai dari sekarang. Setiap orang satu paragraf. Jadi masing-masing kelompok kan sudah menyelesaikan tugas sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah, untuk nanti presentasi ke depan kita butuh dua kelompok jadinya. Tadi kelompok kita satu, kita buat dua. Satu tentang teori, satu tentang dampak. Oke? Jadi di sini aku mau nanya, kelompok pertama tentang teori yang memadu siapa? Baik, untuk kelompok 3, perwakilan tempat kami, persilakan. Selamat pagi, menjelang siang semuanya. Agama Hindu dan Buddha memiliki sejarah yang panjang di Indonesia dengan pengaruh yang signifikan pada budaya dan kebudayaan masyarakat. Agama Hindu masuk ke Indonesia melalui beragam dan pulau dan yang dapat datang ke kawasan ini sejak abad ke-4 Masehi. Agama ini menyebar di seluruh wilayah Nusantara dan menjadi agama dominan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Agama Buddha juga masuk ke Indonesia melalui beragam dan pulau dari Cina yang datang ke kawasan ini sejak abad ke-1 Masehi. Agama ini menyebar di seluruh wilayah Nusantara dan menjadi agama dominan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kedua agama ini memiliki pengaruh yang signifikan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Satu orang penanya Bapak beri kesempatan untuk bertanya. Oke, Bapak itu. Bapak itu. Perkenalkan namanya dan dari kelompok berapa? Izin bertanya mewakili dari kelompok 6. Apa pengaruh masuknya ajaran Hindu dan Buddha terhadap keberagaman agama di Indonesia? Baik, silakan. Maksudnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan pada keberagaman budaya Indonesia. Agama ini membawa keyakinan dan praktik baru yang kemudian menggabungkan dengan praktik dan kebudayaan lokal. Ini mengarah pada munculnya berbagai bentuk agama dan kepercayaan, termasuk agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama Hindu dan Buddha juga membawa konsep karma, dharma, dan reincarnation yang memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai-nilai dan keyakinan masyarakat Indonesia. Konsep-konsep ini juga mempengaruhi cara orang Indonesia berpikir tentang kehidupan, kematian, dan siklus kehidupan dan kematian. Selain itu, agama Hindu dan Buddha juga membawa seni. Nah, Hindu Buddha juga membawa banyak perubahan, terutama dalam hal kepercayaan. Sebelum adanya agama Hindu Buddha, kepercayaan kita itu masih kepada pemujaan nenek moyang. Tapi ketika agama Hindu Buddha masuk, itu sudah mulai berubah dan bisa diterima oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu. Jadi itu yang bisa Bapak perjelas. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Thank you for listening.
pertama ucapkan terima kasih atas antusias kalian untuk kegiatan pembelajaran kita mengenai agama Hindu dan Buddha. Dan Bapak harap yang dimana ini merupakan salah satu agama yang paling tua di Indonesia dan sampai saat ini juga masih ada. Tapi untuk agama Hindu dan Buddha yang paling terlihat itu ada di daerah Bali. Karena di sana penganut agama ini masih begitu besar. Dan bisa kalian lihat juga bentuk-bentuk bangunan rumah, tempat-tempat ibadah itu, bahkan gereja maupun masjid itu masih mengikuti bentuk-bentuk bangunan dari agama Hindu Buddha. Istilahnya relik-relik itu masih sama. Dan ada satu yang paling dekat dengan kita di daerah ini mengenai agama Hindu Buddha. Ada yang tahu? Apa yang ada di situ? Monumen Pak yang ada bangunan kuil. Nah, betul. Itu salah satu yang paling dekat dengan kita dan itu memiliki sejarah yang begitu panjang mengenai kampung Tilik ini. Namun itu yang paling dekat dengan kita yang bisa kita lihat itulah hasil dari agama Hindu Buddha ketika masuk ke Nusantara. Bisa kita lihat bagaimana mereka memiliki warna yang sangat beragam atau bervariasi dan warnanya sangat cerah gitu. Bisa kita lihat gamburannya, tempat ibadahnya, kuil-kuilnya, banyak juga bentuk patung-patung dewa, mulai dari dewa Siwa, dewa Wisnu dan yang lain-lain. Kalau kalian ingin memperdalam, nanti kita bisa mengatur waktu untuk ke tempat ibadah. Kita bisa jalan kaki itu dan sampai nanti di tempat ibadah itu. Dan berharap juga suatu saat kalian bisa mengunjungi tempat tersebut untuk sharing ilmu mengenai agama Hindu Buddha ini. Apakah sudah ada perubahan di masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman atau masih seperti dahulu untuk para penganut-penganutnya. Jadi mungkin demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian yang sudah kalian berikan dan mari beri aplaus untuk diri kita masing-masing. Bapak mau mengajak kita untuk ice breaking. Ice breaking ini bentuk penyegaran supaya fresh kembali. Jadi nanti ice breakingnya seperti ini. Kalau Bapak bilang tepuk pagi itu sekali, tepuk siang itu 2 kali, tepuk malam itu 3 kali. Jadi ini mengasah konsentrasi kalian. Tepuk pagi itu sekali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam 3 kali. Kita coba dulu ya. Pemanasan. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Oke, sudah bisa kita coba? Yang kalah kita kasih? Oke, kita coba konsentrasi ya, konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi. Oke, baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri pada segala ilmu yang telah kita tuntut hari ini, marilah kita doa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai dengan dalam hati, doa di doa selesai. Oke, baik, jadi demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan kiranya apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi kalian dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua.